Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar dan sahabat Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, gereja merayakan Santo Bartolomeus Rasul. Siapakah Santo Bartolomeus Rasul? Saudari-saudara, dalam kitab suci dan menurut tradisi, Santo Bartolomeus itu adalah yang dikenal sebagai Nathanael dalam perikop Injil yang nanti akan kita dengarkan. Dia seorang rasul. Dalam Injil nanti kita mendengar satu seruan Yesus tentang Santo Bartolomeus. Yesus katakan, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia adalah anak dari Tolmai, maka namanya Bartolmai. Bartolomeus dalam bahasa Indonesia. Bartolomeus adalah orang yang serius, orang yang hati-hati, orang yang tidak mudah terpengaruh oleh kasak kusuk. Ketika Yesus berpengaruh luas di tengah rakyat, ia tidak begitu saja ikut arus untuk percaya. Ia waspada dan memutuskan sendiri sikapnya. Tapi ketika ternyata Yesus mengenal dia seutuhnya, maka barulah dia mengikuti Yesus, dan secara total pula dia mempersembahkan hidupnya, bahkan sampai menjadi martir. Itu mengapa saya memakai stola warna merah pada peringatan orang kudus yang sekaligus menjadi martir. Segala sesuatu ditinggalkannya setelah mengenal Yesus. Menurut tradisi saudari-saudara, Nathanael berkarya mewartakan Injil kabar baik sampai ke India, ke Mesopotamia, dan terutama ke Armenia, di mana dia kemudian wafat sebagai seorang martir. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yosef dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Guru, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik ke atas Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita merayakan Santo Bartolomeus atau Nathanael di dalam kitab suci tadi.
Natanael berjumpa dengan Yesus karena Filipus. Filipus yang mewartakan bahwa mereka telah menemukan dia, yaitu Yesus orang Nazaret. Filipus adalah pewarta sejati, saudara-saudara, yang tidak hanya memberitahu pengalaman iman pribadinya, tapi juga yang ingin membawa orang untuk mengalaminya sendiri. Karena itulah kemudian kepada Natanael dia mengatakan, marilah dan lihatlah. Mari lihat sendiri, alami sendiri. Kalau saya bahasakan demikian. Sedangkan Natanael atau Bartolomeus yang kita rayakan, dia adalah seorang tipe intelektual yang tidak mau percaya begitu saja atas isu-isu dan mempraktikkan kebebasan intelektualnya dengan bebas. Yesus tentu menghargai kebebasan orang, kebebasan manusia. Bahkan Yesus memuji Natanael yang memiliki, katakanlah itu sebagai keraguan-raguan, tapi yang ingin memperoleh bukti, yang ingin mengalami sendiri. Namun justru saudara-saudari, kekuatan intelektual Natanael ini yang menjadi luluh karena Yesus menyapa dia secara bersahabat, menyapa dia dengan kata-kata kalimat yang memuji, yang menguatkan. Ini bukan soal asal puji, asal menyenangkan hati, atau apalagi kemudian kalau sekedar mencari muka. Itu bukan tipe Yesus. Yesus jujur apa adanya, mengatakan apa adanya. Kemarin kita mendengar dalam Injil Yesus mengecam orang-orang Farisi ahli Taurat dengan kata celaka. Yesus selalu terbuka, jujur mengatakan. Demikian juga hari ini saudara-saudari, kita dengar Yesus dengan jujur memuji Natanael sebagai orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita petik sebagai pesan atau inspirasi bagi kita? Tentu ada banyak pesan yang bisa kita tangkap. Ada banyak inspirasi yang bisa kita timba dari Injil hari ini. Tapi minimal salah satu inspirasi ingin saya bagikan saudari-saudara, yaitu bahwa salah satu seni hidup orang sukses, saudari-saudara, adalah orang yang memiliki atau orang yang memiliki kemampuan yang disebut sebagai kemampuan mengafirmasi. Kemampuan afirmasi. Apa artinya kemampuan afirmasi, saudara-saudari? Kalau boleh saya katakan, afirmasi itu semacam suatu kalimat, seruan atau sapaan yang menguatkan baik diri sendiri maupun apalagi kepada atau terlebih kepada orang lain. Ketika kita mengatakan kamu hebat, luar biasa, bagus dan sebagainya, itu adalah sebuah afirmasi. Kamu bisa, kamu mampu. Dan bukan kata-kata masa, emang kamu siapa? Itu bukan afirmasi. Itu afirmasi, kalaupun disebut afirmasi, itu afirmasi negatif. Tetapi afirmasi yang saya maksudkan di sini lebih afirmasi dalam arti yang positif. Mengatakan sesuatu yang membangun, yang menyalurkan energi positif kepada orang lain. Sebagaimana Yesus memuji Natanael. Lihat orang Israel sejati.
Tak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Inilah yang saya maksud sebagai seni hidup orang sukses seringkali adalah kemampuan mengafirmasi baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Menguatkan, memotivasi, meneguhkan orang lain. Ada banyak orang menjadi sukses saudara-saudara justru karena mengakui, karena memuji, karena mengungkapkan kebaikan orang-orang yang dijumpainya. Dan lebih suka membicarakan hal-hal yang positif, membicarakan kebaikan, membicarakan hal-hal yang bagus, yang membangun, bukan hal-hal negatif, bukan keburukan, apalagi sekedar gosip. Salah satu seni itu. Yesus mempraktekkan kebiasaan untuk menguatkan orang lain ketika berhadapan dengan Nathanael, salah seorang yang kemudian menjadi pengikutnya, menjadi rasulnya. Saudara-saudara, kebiasaan untuk menguatkan orang lain itu akan berdampak positif pada diri kita, pada hati kita. Ibarat orang berolahraga, dia mengeluarkan keringat, dia menjadi sehat. Demikianlah kita juga menguatkan hati, menguatkan jiwa, pikiran, dan tubuh kita dengan mengeluarkan pujian atas kebaikan, atas hal-hal luar biasa dalam diri orang lain. Dan bukan malah mencela, bukan malah memvonis, menghakimi dengan hal-hal yang negatif, tapi memuji, meneguhkan hal-hal yang baik. Tentu saudara-saudara, Anda tidak mau dikatakan atau mendapat seruan atau sapaan yang buruk, yang negatif kan? Kita mau orang berkata yang baik karena itu menyenangkan hati, membangun kepercayaan diri. Maka mari saudara-saudari seperti Yesus yang memuji Nathanael dengan inilah orang Israel sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya. Kita hari ini dan seterusnya saling mengafirmasi, memberi penguatan, memberikan peneguhan, menyatakan hal-hal yang baik dan positif, yang membangun, yang menyalurkan energi positif, sehingga baik kita maupun orang lain, kita semua bertumbuh menjadi orang-orang yang baik. Salah satu caranya adalah dengan mengafirmasi, mengatakan hal-hal yang baik, yang positif, yang membuat orang percaya diri, yang membuat orang tidak sakit hati, yang membuat orang merasa dihargai, merasa dikuatkan, merasa diapresiasi. Mari saudari-saudara, kita membangun budaya ini, budaya afirmasi dan bukan budaya gosip. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memanggil kami, Engkau mengenal kami satu persatu, bahkan ketika kami belum mengenal Engkau, seperti kepada Nathanael. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Engkau memberi kami pesan untuk mengatakan hal-hal yang baik kepada orang lain, untuk membangun iman, untuk membangun harapan, untuk memotivasi, menguatkan, dan meneguhkan. Kuatkanlah kami untuk menjauhkan diri kami dari hal-hal yang buruk, berkata-kata yang buruk, membicarakan hal-hal negatif atau keburukan orang lain. Biarlah hari ini kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu untuk mampu menyapa, mampu meneguhkan, mampu mengafirmasi saudari, sahabat, keluarga atau siapapun yang kami jumpai
sehingga kami masing-masing boleh bertumbuh, hati damai, dan namamu semakin dipermuliakan. Tuhan, ingatlah kan hambamu Bu Lydia yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Berkati dia dengan segala berkat rohani dan jasmani yang diharapkan. Berkatilah segala rencana, usaha, orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Semoga hidupnya senantiasa memancarkan kebaikan, memancarkan kasih, dan kuatkan dia untuk mampu menjadikan hidupnya sebagai hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat, hidup yang selalu mengafirmasi siapapun yang dia jumpai, siapapun yang dia layani. Semuanya ini kami aturkan kepadamu ya Tuhan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.